Halo teman-teman Automotion Garage, lama ya saya nggak buat video gitu ya, udah lama. Jadi teman-teman, di video kali ini saya mau nge-review sedikit tentang motor, yaitu Yamaha Jupiter Z Burhan atau burung hantu. Jadi motor ini tuh bisa dibilang eranya dulu itu bagus banget ya, ada eranya, dan ini biasa bersanding dengan Satria ya, dengan Satria. Cuma kita pembahasannya di sini yaitu Yamaha Jupiter Z Burhan. Kebetulan di depan kalian ini yang kita review ini sebetulnya ini adalah motor bekas, motor second, namun ada beberapa part yang sudah diganti dan cukup menguras dompet gitu ya. Dan teman-teman, kita akan lihat ya spesifikasi dari motor ini apa. Pertama dari segi mesin ya. Yang pertama, mesin motor ini Yamaha Jupiter Z ini itu standar, tidak ada perubahan sama sekali. Cuma problemnya di sini adalah di bagian koplingnya ya, slipper clutch, ya, di bagian koplingnya. Jadi koplingnya udah parah total, jadi motor ini diganti. Untuk bagian koplingnya itu ada beberapa part yang diganti, terutama seperti kampas kopling ya, dan platnya, terus kemudian pirnya, terus kemudian juga ada beberapa yang istilahnya kita bubut ulang ya, jadi seperti itu. Terus kemudian untuk ini teman-teman, di bagian depannya sini ya, saya lupa. Jadi ini juga yang selain menguras cross check ya, keuangan bagian perkoplingan di bagian sini teman-teman. Jadi ketika motor ini didapat itu miring seperti ini gitu loh, miring seperti ini, ke kiri, lebih condong ke kiri gitu. Dan ternyata dicek secara semuanya, saya kira memang saya kira memang setirnya atau apa, ternyata tidak. Itu dari T-nya sini teman-teman, itu dia bekas nabrak, sepertinya bekas nabrak. Jadi otomatis ini T ya, T ini sama satu set sampai kakinya ini sama. Jadi T sama satu set untuk bagian depan suspensi itu jadi satu. Itu baru loh ini ya, dan partnya itu ori. Kebetulan di gudang ada satu gitu ya. Dan selain itu di komstirnya itu ganti baru ya, otomatis. Sama bagian dudukan stangnya udah ganti, dan stangnya itu ada dudukan kupu-kupu untuk nancepin stangnya, itu juga ganti gitu loh. Jadi bagian depan ini ganti gitu loh ya. Terus kemudian dari kaca speedometer sama ini batoknya ini ganti nih ya, batoknya ini ganti. Untuk headlampnya ini nggak ganti sama sekali ya. Menurut saya sih ya agak sedikit menguning dikit karena faktor usia, tapi ya masih wajar lah ya, masih oke gitu kan. Lalu yang selanjutnya yang diganti adalah ini teman-teman, kunci ini baru loh tuh ya, ini baru kelihatan ya, tulisannya ini masih baru gitu ya kuncinya. Nah terus apalagi nih yang diganti ini ya, ini parah banget untuk hand gripnya, bener-bener kaku keras karena jadi nggak nyaman. Akhirnya kita ganti merek TDR. Ini merek kesukaan saya ya, untuk hand gripnya ini nyaman banget ya. Karetnya walaupun kita pakai sarung tangan atau tidak itu enak gitu digenggam gitu. Terus otomatis karena sudah diganti bagian depan, otomatis normal gitu, semuanya ini normal. Lalu selanjutnya, nah teman-teman bisa lihat di bagian belakang ini joknya teman-teman bisa lihat ya, ini baru loh joknya tuh, busanya ya, ini satu set loh, ini baru ini satu set, ini baru ya, ini baru, jadi udah lumayan ya. Terus teman-teman bisa lihat dari bagian ini karet ini ya, pijakan ini ganti ya, sekitar berapa lah ya, murah gitu ya. Dan selanjutnya yang paling luar biasa itu adalah ban ya, bannya ini diganti teman-teman. Bannya ini diganti dengan merek Pirelli Diablo Rosso Sport ya. Ini ukuran 90/80 untuk ring 17 di bagian belakang. Dan kalau di bagian depan itu saya pakai sama Pirelli Diablo Rosso Sport dengan ukuran 80/80 ring 17. Jadi kita naikin, kita upgrade
Jadi kalau kita lihat dari depan ataupun belakang, motor ini semakin gambot. Dan kalau teman-teman bisa lihat dari samping seperti itu ya, seperti saat ini. Tuh, kaki-kakinya itu terlihat padat gitu loh. Kalau misalkan saya naiki ya, tuh, jadi lebih istilahnya itu padat gitu. Di sebelah sini nih padat. Cuma minusnya kalau teman-teman mau ganti ukuran 90/80, ada spakbor yang sininya itu dicowak ya. Itu sebelah sini ya, kita cowok sedikit. Nah, gimana teman-teman ya? Jadi ini tuh kelihatan lebih padat gitu ya motor ini ya. Terus tadi kan di bagian speedometer untuk kacanya itu memang udah saya ganti, sama bagian ini teman-teman. Apa itu? Voltmeternya ini saya pakai karena lampu depan saya sudah pakai LED ya. Terus kemudian di bagian speedometernya tuh, ini suaranya ya. Terus di bagian kacanya ini saya ganti. Terus kemudian bodi kasarnya ini saya ganti. Nah, ini juga LED ya. Bahkan lampu gear pertama mana nih, nggak bisa nih ya. Wih, sulit coy. Nah, ini 1 2 3 4 ini warna biru semua ya. Tuh teman-teman, tuh ini warna biru nih. Nah, ini indikator aki karena ini pakai 2 bohlam cuy gitu. Kalau nggak salah satu bohlamnya ini saya lupa berapa watt ya. Kalau nggak salah 15 antara 20 watt ya. Wattnya ini ya, satu lampu gitu. Jadi agak sedikit kalau misalkan saya nyalakan seperti ini, akinya langsung ada di angka 11, nih teman-teman bisa lihat ya. Ini posisi nyala ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini, akinya ini langsung drop di angka 11,6. Dan kalau kita pakai sen pun ya, makin drop tuh. Kita pakai rem ya, tuh langsung jadi 10. Wah, ini bahaya nih ya. Daripada kenapa-napa, langsung saya matikan. Tuh ya. Oke ya. Terus kemudian ini ada tambahan untuk bagasi ya di sebelah sini. Teman-teman bisa lihat ya sebelah sini. Nah ya, biar untuk naruh barang jas hujan gampang karena motor ini nggak ada bagasinya. Di jok bawah, joknya nggak ada. Ya, inilah adalah sekilas review dari motor Yamaha Jupiter Z ya. Tidak ada perubahan, cuma cukup menguras keuangan gitu ya. Bagian depannya cuy itu satu set ya, dan bagian kopling itu pun juga udah ganti semua, dan ada beberapa part yang dibobot ya. Mesin masih enak ya, tidak ada kendala ya. Tidak saya bongkar, tidak ada kendala, dan enak ini benar-benar motor. Dan satu, motor ini tuh irit bandel ya, dan tidak vampir oli gitu ya. Anak-anak tahun 2000-an pasti pernah merasakan pakai motor ini atau pernah lihat motor ini pasti tahu ya. Dan motor idaman pada zaman dulu ya, pesaingnya adalah Satria FU gitu setelah itu ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah Yamaha Jupiter Z di tahun 2000 berapa ini ya bro? Jupiter Z tahun 2007 kalau nggak salah ya. 2009 atau 2007 ya, 2009. Ntar cut dulu guys. Jadi saya lupa ini Yamaha Jupiter tahun 2009 atau 2007, lupa saya. Lupa nggak lihat STNK ya. Yang paling penting ini performa dapat, irit, minusnya bagasi nggak ada ya, kecil banget, cuma sebatas jas hujan kresek kayak gini ya. Tapi pada zaman itu model seperti ini ya, di tahun 2025 sekarang nih model kayak gini masih oke ya, masih bisa bersanding dengan Yamaha Jupiter yang sekarang, yaitu Jupiter Z1 itu ya. Saya juga pernah punya Jupiter Z1. Oke teman-teman, itu aja. Kalau teman-teman punya Yamaha Jupiter Z Burhan, teman-teman bisa komentar di bawah kelebihan dan kekurangan dari motor ini itu seperti apa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam Automotion Garage.